Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talamidh wa talamidhah fil fasli sadisah al-madrasatul ibtidaiyah asy-syifa. Bagaimana kabarnya siswa dan siswi kelas 6? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online bahasa Arab. Pembelajaran online bahasa Arab kali ini kita akan membahas al-qawaid tata bahasa. Yang kita akan bahas hari ini adalah fi'il madi, al-fi'lul madi, fa'il, al-fa'ilu, dan maf'ul bih, al-maf'ulu bihi. Materi tarkib pada bab ini adalah fi'il madi, fa'il, dan maf'ul bih. Bahasa tentang maf'ul bih telah disampaikan pada bab yang lalu. Oleh karena itu, bahasan tentang maf'ul bih pada bab ini akan disampaikan secara ringkas. Fi'il madi, al-fi'lul madi adalah fi'il atau kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa lampau. Sedangkan fa'il adalah isim yang menunjukkan pelaku perbuatan atau bisa disebut juga subjek. Maf'ul bih adalah isim yang menunjukkan objek perbuatan. Dalam hal ini menjadi objek daripada kegiatan seseorang atau kegiatan si pelaku. Contoh penggunaan ketiga unsur tersebut dalam kalimat adalah sebagai berikut. Qara'a Ahmadu al-kitaba. Ahmad telah membaca buku. Pada kalimat di atas, fi'il madi, al-fi'lul madi adalah qara'a. Yang ini fa'ilnya adalah Ahmadu sebagai pelakunya, dan maf'ul bih adalah kitab sebagai objek. Ahmad telah membaca buku. Ahmad ini adalah pelakunya. Qara'a ini adalah kegiatannya atau fi'il madinya. Al-kitabah ini adalah objeknya yang dibaca oleh Ahmad. Seperti itu. Berikutnya, contoh berikutnya, qara'tu al-kitaba. Saya telah membaca buku. Itu. Pada kalimat di atas, fi'il madinya adalah qara'a. Fa'ilnya adalah dhamir muttasil, dhamir bersambung. Kalau di tajwid ada mad wajib muttasil, mad wajib muttasil, majaid munfasil. Ya, jadi bersambung. Dhamir bersambung di situ adalah tu. Nah, jadi ketika kemasukan dhamir ana, qara'a ini menjadi qara'tu. Nanti perubahannya kita bahas di pembahasan berikutnya. Dan maf'ul bihnya adalah al-kitabah sebagai objek. Qara'a ini fi'il madinya, tu ini adalah fa'ilnya, yaitu menggunakan dhamir ana, ya, kata ganti ana. Jadi kata ganti ana itu, ganti saya itu adalah tu. Jika menggunakan dhamir muttasil, dhamir yang bersambung dengan kata kerjanya. Al-kitabah ini adalah objek. Oke. Dhamir muttasil ana dan maf'ul bihnya adalah kitabah. Jika fi'il madi bersambung dengan dhamir muttasil, penulisannya mengikuti aturan sebagai berikut. Kita bahas di sini. A. Jika kata gantinya adalah ana, fi'il madinya bersambung dengan tu yang berfungsi sebagai fa'il dan huruf sebelumnya disukunkan. Nah, kalau yang tadi di qara'a Ahmadu al-kitabah itu qara'a-nya di harokat fathah. A-nya itu, alifnya itu, alif hamzahnya itu berharokat fathah. Sedangkan ketika ada dhamir muttasil, dhamir yang bersambung nih tu, itu alif hamzahnya ini disukunkan.
Jadi sebelum tu-nya ini pasti disukunkan. Koro tu. Ya. Misal kata lain nasor tu. Aku telah menolong, seperti itu. Koro tu, aku telah membaca atau saya telah membaca. Nasor tu, saya telah menolong. Dorob tu, saya telah memukul, seperti itu. Mesti sebelum huruf sebelum tu-nya ini itu wajib disukunkan. Berikutnya, jika kata gantinya adalah anta, fi'il madi bersambung dengan ta yang berfungsi sebagai fa'il dan huruf sebelumnya disukunkan. Misalnya, nasorta, korokta, kamu telah membaca. Nasorta, kamu telah menolong. Dorobta, kamu telah memukul. Seperti itu. Berikutnya, jika kata gantinya adalah anti, fi'il madi bersambung dengan ti yang berfungsi sebagai fa'il dan huruf sebelumnya disukunkan. Kalau anak koro tu, kalau anta koro ta, kalau anti koro ti. Nah, kayak gitu. Anta koro ta, anti koro ti. Berikutnya, jika kata gantinya adalah huwa, fi'il madi tidak bersambung dengan huruf apapun. Dalam hal ini fa'il kalimat tersebut tersembunyi. Ya, jadi misalnya apa? Misalnya yaqra'u. Nah, yaqra'u atau qara'a. Sama, qara'a ini bisa diartikan dia telah membaca. Jadi di sini fa'ilnya tersembunyi, tidak dimunculkan seperti halnya ana, anta, anti. Oke, nanti kita bahas di slide berikutnya. Jika gantinya adalah hiya, fi'il madi bersambung dengan tak sukun yang berfungsi sebagai fa'il dan huruf sebelumnya tidak disukun. Misalnya qoro'at, kayak gitu. Nasorot, dorobat, nah kayak gitu. Oke, baik. Nah, di sini ini adalah contoh perubahan kata yang di dalamnya ada domir. Nah, ini harusnya jadi latihan, tapi di sini Bapak berikan contohnya. Latihan 4 dan latihan 5 nanti silakan kalian isi. Di sini jadi ketika huwa yang tadi Bapak jelaskan itu tidak berubah. Domirnya itu tersembunyi. Ya, tidak kelihatan. Sedangkan yang lain ini perubahan katanya jelas, ya. Zahabat, zahabta, zahabti, zahabtu. Sedangkan zahaba ini sama seperti kata normalnya. Jadi ketika di situ ada domir atau tidak ada domir, katanya seperti ini tetap. Zahaba, telah pergi. Khoroja, telah keluar. Qoma, telah berdiri. Sholat, telah melaksanakan sholat. Darasa, telah belajar. Seperti itu. Nah, ketika di sini ditunjukkan domir huwa atau di sini diposisikan sebagai domir huwa, maka tetap tidak berubah. Misalnya qara'a al-kitaba, dia telah membaca buku. Gitu. Tetap meskipun Ahmadnya tidak dibawa. Misalnya qara'a al-kitaba, dia telah membaca buku, atau lebih jelasnya qara'a Ahmadu al-kitaba, Ahmad telah membaca buku. Kita kan sedang membicarakan
Ahmad sebagai orang ketiga. Tuh, bukan kamu perempuan, tapi Ahmad ini sebagai orang ketiga. Maka tetap kata kerjanya itu qara'a. Seperti halnya di sini. Zahaba ini sudah termasuk di dalamnya domir huwa, kata ganti huwa. Dia pergi. Kharaja dia keluar. Qoma dia berdiri. Sholat dia melaksanakan sholat. Darasa dia belajar. Nah, sedangkan hiya, anta, anti, ana ini terdapat perubahan di ujung kalimatnya. Hiya, ujung kalimatnya ini disukunkan. Jadi ditambah taknya ini disukunkan. Zahabat, kharaja, kharajat, qoma, qamat, sholat, darasa, darasat. Nah, seperti itu. Anta. Nah, sebelum huruf taknya ini, huruf ba-nya ini wajib disukunkan. Taknya ini diberi harokat fathah. Zahabta, kharajta. Yang kedua. Yang ketiga, qamta. Yang keempat, shallaita. Yang kelima, darasta. Anti, huruf taknya ini dikasrohkan. Kalau tadi huruf taknya difathahkan, ini dikasrohkan. Anti zahabti, kharajti, qamti, shallaiti, darasti. Seperti itu. 5 anak ini taknya ini didomahkan. Ya, tetap huruf sebelum taknya itu disukunkan. Baik ana, anti, anta, kecuali hiya ya. Zahabtu, kharajtu, qamtu, shallaitu, darastu. Seperti itu ya. Jadi perubahannya di sini sudah jelas. Ketika kemasukan domir huwa, ketika kemasukan domir hiya, anta, anti, dan ana. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya kalimat itu lebih ringkas dan tetap mudah dipahami. Itu. Seperti itu. Oke, baik. Berikutnya di latihan 4, silahkan kalian isi. Di situ menghubungkan antara domir pada kolom alif dan kolom ba. Dan di latihan 5 di situ kalian lengkapi kalimat-kalimat berikut dengan kata-kata yang sesuai. Seperti itu. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Awalan memang kita akan bertemu, tapi Bapak harus ada hal yang dikerjakan, maka kita belajarnya online atau Bapak kirimkan materinya di grup kelas masing-masing. Baik, terima kasih. Hadanallahu wa yakum ajmain. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.